Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kawan-kawan. Yang saya hormati Pak Dekanto sebagai sesepuh kaum buruh dari Kabupaten Bekasi. Beliau adalah orang yang memang luar biasa karena dengan statement oralnya kita sanggup menutup banyak hal dari kawasan sampai dengan Pantura. Kalau saya bilang Pak Devi, orang urus mas kan gitu kan, hajar terus kan gitu. Ini luar biasa Pak Dekanto. Yang saya hormati Mas Harino sebagai Ketua Aliansi atau Koordinator Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Beliau juga luar biasa. Ketika kita bikin satu gerakan, beliau selalu berkoordinasi dengan kita bertiga dan selalu bilang, ini agak repot kalau beliau ini apa? Kalau mau nutup tol itu nggak ngeliat tempat gitu. Jadi udah berhenti aja di sini katanya, pasti kan hutan semua lah, pasti ya gitu. Tapi beliau nutup tol Ciawi apa mas? Cipularang ya. Komandonya di beliau. Saya eksekusi, beliau bilang, Mas, stop di sini, gak usah bergerak lagi semua. Beliau, jadi provokatornya beliau ini, dalangnya beliau ini. Ini Mas Harino, koordinator aliansi BBM yang kita kadang siap untuk ambil risiko apapun. Kadang kita sering berdiskusi, Mas, kalau kita melakukan ini, konsekuensi kita apa ya? Wis lah katanya dia, ngandang-ngandang bareng kita. Yang penting satu sel kita berdua katanya. Luar biasa. Bang Haji Bais, ini sosok yang kemarin dalam pembangunan partai, saya tahu persis Pak Haji. Beliau adalah orang yang banyak berkorban. Banyak yang berkorban membangun satu kekuatan partai kelas pekerja yang menjadi impian sebenarnya. Mau perdebatan apapun, kaum buruh atau kelas pekerja itu impiannya sebenarnya satu, membangun partai. Jalannya yang kadang-kadang repot, jalannya yang kadang-kadang berputar-putar mereka itu sampai hari ini ada yang belum ketemu, kan begitu. Karena bicara ngomong kelas pekerja, ngomong di negara lain, cita-cita tertinggi, cita-cita dari sebuah gerakan kelas pekerja itu adalah pembangunan partai. Hari ini Haji Bais membuktikan itu, berkorban luar biasa, fisik, mental, bahkan juga dengan finansial. Terima kasih Pak Haji, sudah terwujud satu kekuatan yang luar biasa yang hari ini disupport habis oleh Pak Haji Bais. Hormat setinggi-tingginya buat kami, kaum buruh, buat Pak Haji Bais. Ada Mas Parno, ini Ketua DPW Partai Buruh, Ketua DPW SPMI juga, tapi kiprahnya ini luar biasa. Hari ini aku berdiskusi terus sama dia, bagaimana memainkan peran politiknya, bagaimana pemetaannya, bagaimana situasi hari ini. Beliau yang hari ini mungkin paling pusing, karena apa? Karena beliau hari ini ditugaskan bagaimana mengkonsolidasikan dan mengkondisikan bagaimana politik pilkada kabupaten ini harus menjadi satu track yang benar-benar kita bisa menangkan. Beliau adalah orang yang memang punya kapasitas luar biasa. Kalau kita ke Polda Jabar, beliau inilah yang sebenarnya menyelesaikan. Kasus kita nutup tol itu, kita cuma bagian nutup tol, beliau yang dipanggil. Jadi gampang. Kalau kita nutup tol, beliau masih dipanggil ke Polda Jabar, dan gitu kan udah urusan Mas Parno itu bukan urusan kita tugasnya adalah nutup tol. Mereka yang Mas Parno yang menyelesaikan banyak hal terkait dari beberapa yang kita lakukan, termasuk juga di Polda Metro. Dan beliau hari ini mudah-mudahan di 2026 menjadi Presiden SPMI. Karena saya tahu yang dicalonkan Mas Parno Haji Bais ya. Mudah-mudahan beliau berdua bisa menjadi pilihan terbaik SPMI 2026 menjadi Presiden SPMI. Apa saudara? Ya, terima kasih. Ada Dr. Asep, ini sejarahnya luar biasa kawan-kawan. Karena politik partai pragmatis itu biasa memainkan itu. Kita juga ada yang dipertontonkan di Kabupaten Bekasi, ada yang suaranya paling tinggi, tapi DPP partainya menunjuk orang lain. Nah gitu kan. Dipastikan Dr. Asep, di Partai Buruh tidak akan terjadi itu.
Artinya di Partai Buruh kemungkinan besarnya adalah kita adalah bagian yang menguatkan siapapun juga, bahwa siapapun kader kita itu akan menjadi hal yang terbaik. Karena saya bagian dari Partai Buruh. Nah, Dr. Asep dari histori yang tadi, saya akhirnya masuk ke Partai Buruh. Kemarin sudah mengundurkan diri ya Pak Dokter ya? Ya, Pak Dokter sudah mengundurkan diri, dan hari ini Dr. Asep ber-KTA, kartu tanda anggotanya adalah Partai Buruh kawan-kawan. Tepuk tangan semua. Artinya bagian dari kelas pekerja. Hari ini kita akan usung, tadi kita sudah deklarasi, ini menjadi sebuah momentum besar buat gerakan buruh Kabupaten Bekasi. Lanjut Mas Rohman, ini dewan kita. Kalau Mas Rohman ini gampang kita ngomongnya. Besok kalau demo, ya kan, yang kita cari dia aja. Kalau ke DPRD, ya. Karena saya minta nanti Mas Rohman, ada Bang Ali, nanti kalau bisa di Komisi 4. Kalau bisa di Komisi 4, ya kan? Wajib. Alhamdulillah wajib. Apa saudara? Beliau akan kita dorong ke Komisi 4. Artinya problem permasalahan buruh yang akan nanti kita akan dorong, ini akan bisa menjadi satu track yang pas. Karena apa? Nanti ada sinergi antara gerakan buruh dengan DPRD. Yang selama ini kita idam-idamkan yang namanya pengadilan hubungan industrial, yang kita idam-idamkan hari ini adalah penegakan perda, yang kita inginkan bahwa ada keadilan dalam perlakuan pemerintah terhadap kelas buruh dan kelas yang lainnya. Ini memang akan menemukan titik cerah. Ada 2 orang yang nanti akan ada di DPRD yang akan juga mewakili kawan-kawan buruh. Aplaus buat Mas Rohman dan Mas Ali. Kawan-kawan semua, bahwa kenapa kita harus berpartai? Kenapa Aliansi Buruh Bekasi Melawan hari ini akhirnya menyepakati itu? Di sejarah panjang kita kemarin di Aliansi BBM, bahwa gerakan buruh yang secara ekstra parlemen melakukan gerakan perlawanan di jalanan, perlawanan omnibus, itu menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Kita dari demo dari jam 6 pagi pulang sampai jam 4 subuh. Kita pulang nggak berangkat pakai bisnya di blokade, kita pulang naik kereta sampai jam 4. Anggota kita ada yang babak belur, ada yang ditangkap di Polda, ada yang meninggal dunia. Itu gerakan omnibus kemarin. Terakhir, kabupaten melakukan aksi pembakaran mobil komando di warung bongkok ya Pak De. Nah, artinya ketika kita tidak punya trust, atau kita nggak punya satu kekuatan dalam pemerintahan, orang-orang yang ada di sana itu cuman mengadukan kita, atau mengadu domba kita antara aparat dengan kaum buruh. Regulasinya nggak berubah sebenarnya. Demo sampai segila-gilanya kita demo lagi zaman omnibus, ya kan? Sampai stasiun kita bakar, halte kita bakar dan segala macam, tapi tetap nggak ada perubahan. Bahkan yang lebih mengenaskan, korban kita semakin banyak. Semakin kita merangsek, semakin kita melihat, semakin kita korbannya banyak. Karena apa? Karena semakin represif pula kepolisian melakukan tindakan pencegahan terhadap kita. Nah, artinya dari kesadaran itu, banyak diskusi yang kita lakukan, ternyata memang kita harus masuk ke parlemen. Karena apa? Karena ketika kita bertarung di jalanan, anggota dewan itu, bahkan kita pernah dengar kata anggota DPR, ya teman kita lah yang ada di DPR RI. Kalau kita demo di depan DPR itu, di jalan itu Pak De, itu suaranya nggak kedengeran malah katanya ke gedung dewan itu. Karena jaraknya 2 kiloan katanya, nggak banget kedengeran. Jadi mereka yang demo nggak kedengeran, mereka cuma ya nggak ada efeknya. Nah, maka dari itu kita punya kesadaran di secara nasional ya, di secara nasional bahwa kita punya kesadaran bahwa suka nggak suka kita harus berpartai. Nggak gampang kawan-kawan. Ternyata saya pikir ketika kita ngomong kita harus berpartai itu enak ngomongin, tapi praktek-prakteknya luar biasa. Praktek-prakteknya gila bener. Kita menguras otak, kita menguras waktu, semua anggota kita tanpa izin sebenarnya dulu. Kita masukin menjadi anggota dulu, baru kita konfirmasi dan itu udah masuk partai buruh, itu udah masuk partai buruh. Walaupun agak sedikit nekat, ketika dia komplain, baru ya udah oke, gue coret kan gitu kan. Itu buat mengejar permin, verifikasi administrasi, perpak. Jadi nggak mudah membangun pantesan saya bilang. Banyak partai-partai yang akhirnya nggak bisa terlibat di dalam kancah pemilu. Karena apa? Syaratnya sangat ketat.
Alhamdulillah Partai Buruh bisa melampaui itu semua dengan susah payah dan segala macam. Target kita sebenarnya kemarin itu adalah terlibat di dalam pemilu 2024. Naik duitnya akhirnya, bukan cuma terlibat, tapi pemenangan parlementer. Artinya masuk kepada 4% parlemen. Yaitu menjadi target yang cukup tinggi ketika bicara ngomong partai yang baru lahir. Dan itu banyak yang menertawakan seolah-olah, jangankan ngomong masuk ke parliamentary threshold, ngomong kita mau terlibat di 2024 pemilu itu banyak yang tawain kawan-kawan. Ketika bilang kita mau besok mau ikut pemilu 2024, udah bang lolos dulu aja bang katanya, jangan ikut lolos dulu aja katanya, hebat kalau udah bisa lolos. Kita buktikan kita lolos. Ya kita buktikan kita bisa ikut di pemilu 2024. Nah target kita parliamentary threshold hari ini mungkin ke depan, karena saya pikir kita nggak punya waktu yang panjang ya Pak. Kita lebih disibukkan pada syarat-syarat administrasi. Itu luar biasa panjangnya. Kita punya kampanye itu cuma 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu masuk rancang pertarungan. Saya pikir dengan hasil kabupaten dua anggota DPRD itu satu hasil yang luar biasa. Nah hari ini kawan-kawan Aliansi Buruh Bekasi Melawan juga melakukan diskusi. Kesadarannya sama, kesadarannya bahwa ketika kita aksi besar-besaran, nutup Pantura, nutup kawasan, tol Cikarang Barat sampai jam 10 malam, itu adalah bagian dari perjuangan kita eksa parlemen. Tapi ketika ada calon-calon dewan atau ada dewan-dewan kita di kabupaten, saya pikir kita nggak perlu kayak gitu. Karena apa? Karena pasti akan ada perubahan di regulasi. Hari ini Partai Buruh bangkit, kawan-kawan aliansi mungkin sadar, ketika kita awal di Pilpres kemarin, mungkin banyak yang mungkin belum bersepaham dalam gerakan perlawanan, tapi ini ketika ngomong pilkada, ini adalah daerah kita. Pilkada adalah Kabupaten Bekasi. Artinya ketika kawan-kawan yang hari ini yang mungkin juga belum masuk di dalam Partai Buruh, hari ini bersepakat untuk mendukung Pilkada 2024 dengan Partai Buruh kawan-kawan. Aplaus kawan-kawan. 21 generasi kawan-kawan. Kebayang kawan-kawan saya hari ini hormat setinggi-tingginya buat kawan-kawan lain yang hari ini ikut hadir hari ini. Dia bersupport bahwa LEM akan mendukung habis Partai Buruh dalam pemenangan Pilkada 2024 besok. Ada kawan-kawannya PBI, aplaus. Dia tidak masuk foto-foto hari ini bersepakat bahwa dia juga akan terlibat langsung dalam pemenangan Pilkada. Ada mungkin banyak kawan-kawan lain yang tidak atau belum masuk ke dalam Partai Buruh, hari ini membuat fakta integritas dengan Partai Buruh untuk bekerja sama, berjuang untuk memenangkan calon dari Partai Buruh. Itu saja kawan-kawan, semoga ke depan nggak lama lagi ya, jelang cuman 2 minggu ya Pak Dokter ya, karena 27 sudah harus pendaftaran. Maka sebelum 27 kita akan mencari calon buat Pak Dokter, atau kalau kita nanti punya kekuatan mungkin 2029 ya Pak Dokter ya, kita sudah mulai punya syarat kursi. Saya pikir kita udah nggak repot-repot lagi, tapi hari ini memang kita wajib cari pasangan. Mudah-mudahan kita dapat pasangan sebelum tanggal 27 Agustus. Saya juga akan bekerja sama Mas Patno, sama siapapun untuk bagaimana bisa menjodohkan Dr. Asep dengan pasangan yang bisa cocok dengan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih, Bung Cece. Senama Aliansi Buruh Bekasi Melawan.